tapi alhamdulillah tenang sekali hadir di sini, dan luar biasa Bapak Yanto Pak J, luar biasa penuh. Saya kebetulan juga akademisi Pak, jadi waktu pendidikan akademik saya permisi gitu. Kurang Pak saya nilai jadi pelawak, tapi nulis buku, membaca buku saya seperti Bapak. Saya senang membaca buku dan membeli buku, karena bagi saya orang yang membeli buku bakal jadi tuan tanah, halamannya luas. Karena apa? Semakin banyak membeli buku, semakin banyak punya halaman. Nah, insya Allah halamannya luas Pak. Kan Pak ya, saya itu sejak kecil suka membaca, walaupun nasibnya tidak seperti Bapak. Saya suka membaca Pak. Dulu SD teman-teman bolos, nggak ada guru gitu ya, bolos gitu. Saya isi dengan membaca Pak. Anak-anak teman yang lain lompat pagar keluar, saya isi dengan membaca situasi. Tapi tetap saya awali dengan membaca Pak. Itu yang penting. Semuanya itu harus dengan serba membaca. Tapi alhamdulillah saya juga kagum dengan ibu-ibu Bayangkari di sini. Nanti akan ada yang tampil juga ibu-ibu Bayangkari. Memang seperti ungkapannya, Bayangkara, bagian menggoyang kasus dan perkara. Bayangkari berbakat berdendang dan bergoyang kanan dan kiri. Nanti akan tampil di sini. Tapi luar biasa saya akui, saya iri. Istri saya tentu saya bukan Bayangkari karena saya hanya pelawak. Begitu setia mendampingi Bapak. Istri saya ajak ke sini aja, nggak udah jauh, nggak mau mendampingi. Beda dengan ibu-ibu ini. Istri saya itu mohon maaf, ada Kajari, mohon maaf, ada Kajari. Istri saya jaksa Pak, jaksa. Gimana nggak jaksa? Tiap hari kerjaannya nuntut terus Pak. Beli ini, beli itu, beli ini. Apa nggak jaksa? Bapak kalah sama istri saya, nuntut tiap hari Pak. Kurang ini, kurang itu, tapi ya seneng saya Pak, namanya suami ya jaksa Pak. Ya jadi di rumah saya nyambi jadi pengacara, membela diri. Anak saksi memberatkan. Ibunya minta tas, dia minta motor. Apa nggak memberatkan? Tapi ya nggak apa-apa lah, yang namanya selalu mendampingi. Ya ibaratnya apa ya? Istri saya itu token. Bapak tahu token listrik? Telat ngisi, berisik Pak. Wah, begitu dimasukkan deretan angka, tot, diem langsung. Itu mirip token, beda sama ibu-ibu saya lihat nih ya. Terima kasih Pak. Bapak juga ngalami dengan saya. Mohon maaf, jangan-jangan istri kita sama Pak. Tapi bener Pak, ya ampun gitu ya. Beda dengan ibu-ibu tadi, begitu rukun Pak Armet dengan Ibu Evi, kemudian Pak Anwar dengan Ibu Emi. Karena memang wanita itu kodratnya, pasnya itu dengan polisi. Karena apa? Komunikasinya itu enak. Karena apa? Hanya polisi yang terbiasa berbicara dari HT ke HT Pak. Ya kan Pak? Kan berbicara dari hati ke hati, jadi dari hati ke hati gitu maksudnya Pak. Beda dengan istri saya. Kak, apa ya? Bapak Ibu enak. Bapak bertugas dari mana? Jelas. Dari Mapolda, kalau enggak dari Polres gitu. Saya dulu kerja belum seperti ini Pak ya. Ya sekarang dulu sepi Pak, dulu sepi lah. Sekarang sepi banget ya. Jadi mohon maaf, pulang lah jam 10 lah, buka pintu gitu. Dari mana? Itu. Dari jam 11 makin kenceng sampai tetangga denger. Dari mana? Diem aja nggak bisa jawab, namanya pengangguran masih main nyari lowongan ya Pak. Jam 12 apalagi. Dari mana? Ya alhamdulillah sekarang seiring waktu penghasilan mulai ada, diajak Bang Bengbi gitu mulai ada. Sekarang pulang sudah nggak. Dari mana? Udah nggak. Mana? Saya merindukan kata dari Pak. Mending dari mana daripada mana gitu. Mana? Ya kan termaksud harus ngasih gitu. Mana gitu. Tiap datang ini aja sudah mana gitu. Mana gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Apapun berapapun saya kasihkan istri gitu. Mau berapa saya kasih istri. Karena
Saya berprinsip kalau tidak dikelola istri, bisa dikelola yang lain. Itu yang saya takutkan. Itu Pak. Makanya saya berikan istri gitu. Saya karena percaya, seperti yang disampaikan Bang Dewi, hebatnya suami karena doa istri, bukan dua istri. Nah itu menurut saya. Doa. Saya percayalah, sama istri saya curiganya minta ampun. Apalagi dari luar kota gitu. Dicek gitu, handphone gitu dicek mesti. Punya kenalan baru, IO atau siapa, nanti kalau di Polres kenalan Polwan, dicek. Saya kan nggak kurang akal, kalau kenalan saya ganti Bu, tukang gas gitu. Namanya Susan gitu saya ganti tukang gas, namanya Nabila saya ganti tukang galon gitu, aman. Pernah istri ngecek Bu, diambil, bongkar handphone, ada nama Mak Lampir. Dia kan curiga, siapa? Dipencet, dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia kaget Pak, dicek. Padahal saya sudah gini loh Ma, kita tuh seperti polisi, kerja tidak ada, kadang nggak ada waktu. Kalau PLB nggak kenal waktu, mau jam 10, jam 11 harus berangkat. Sama dengan saya, keluar kota ada job, ya udah diajak berangkat. Gini loh, kita itu sudahlah, ibaratnya itu handphone. Kamu dan aku itu ibarat handphone dan SIM card, saling melengkapi, tidak bisa dipakai kalau tidak ada satu sama lainnya. Wah, makasih Pak, dia nggak tahu handphone sekarang SIM cardnya bisa 2. Ya tapi namanya. Tapi tentu saya senang banget pakai apapun. Istri saya itu bagi saya memang luar biasa. Secapek-capeknya bapak bertugas dinas malam, pulang pasti disambut, dibikinin teh. Kalau saya dibikinin ribut kalau sama istri saya, dibikinin teh, dipijitin. Saya juga gitu Pak. Pulang pusing gitu kan, dipijitin di palanya sambil ngerebus air Pak. Habis itu ngerebus saya sih. Sambil dipijitin, sambil nanya, Mas, ya Dek, mohon maaf nih, ya kenapa? Ini dulu kan kamu sebelum menikah dengan saya, itu kalau pusing gini, yang mijitin siapa? Mancing-mancing dia, mancing-mancing. Ya saya jawab Pak, mohon maaf ya Dek, sebelum nikah sama kamu, Papa nggak pernah pusing gitu. Mohon, itu istri saya Pak, beda dengan ibu-ibu. Pasti kalau ibu itu cantiknya luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Pasti beda. Kalau istri saya biasanya pakai krim malam, pakai krim pagi gitu. Kalau ibu kepolisian pakainya krim sus ya Bu. Pakainya krim sus kan Bu ya, krim khusus maksudnya. Sama istri saya juga gitu. Habisnya paling banyak buat apa sekarang Pak? Kan sudah beranjak ya umur juga ya istri, jadi mulai pakai krim-krim gitu, pakai skincare Bu, ikut pakai skincare. Sudah hampir 3 bulan ini, Mah, ini uang perasaan makin lama kok cepat habisnya. Saya lihat beli skincare itu. Jadi sejak 3 bulan beli skincare ini Bu, alhamdulillah perubahannya sudah mulai terasa. Jadi biasanya saya makan ada ayam, ada daging. Sekarang tempe tahu, Mama pemborosan gitu. Ya kan biar Mama kelihatan cantik gitu. Ya itu pemborosan. Pak, marah Pak. Ingat dulu Papa luntang-lantung keluar malam, tiap malam mabuk. Itu pemborosan. Loh Ma, mohon maaf. Justru Papa mabuk dulu itu biar Mama kelihatan cantik gitu. Kan sama tujuannya, murahan Papa. Bercanda Pak, beda dengan ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini. Ya namanya gitu. Tapi alhamdulillah istri saya itu posesif ya takut ya mungkin. Telepon gitu Bu, sering. Ini aja saya ke Bengkulu sudah di belakang tadi sudah Pak, udah telepon di mana gitu. Sehari paling 3 atau 4 kali ya sudah telepon. Ya mau memastikan dia tenang, hatinya tenang gitu, hatinya tenang.
dia telepon saya juga telepon dia. Juga buat hati saya tenang, cuman beda motivasinya. Jadi istri saya telepon, "Pak di mana?" "Di Bengkulu, di Polda ngisi acara." Hatinya tenang, suaminya sehat, sedang bekerja. Saya juga gitu telepon, "Ma, di mana?" "Di rumah masak." Hati saya senang, hati saya tenang. Cuman motivasi saya beda. Saya hanya memastikan istri saya tidak ada di sekitar saya. Jadi biar hati saya tenang, Bu. Biar hati saya tenang kalau udah jauh dari istri gitu, Bu. Mas, ampun. Mohon maaf Pak Saudara ya. Kayaknya bapak-bapak yang tertawa ini punya perasaan yang sama dengan kita ya. Sama ya. Tenang Pak ya. Ya ampun. Ya gitu memang kadang ditelepon, di apa seperti itu gitu. Walaupun akhirnya buat obat kangen ya, buat obat kangen tuh. Jadi setiap itu foto istri saya pasang di handphone gini buat obat kangen. Jadi motivasinya sih sebenarnya bukan karena kangen, biar kalau ada masalah itu bisa terasa ringan. Jadi ada masalah gitu, saya langsung memandang foto istri di handphone. Karena apa? Masalah akan ringan karena apa? Yang paling berat ya di sini nih. Pak, Bapak makin kenceng karena perasaan kita sama deh Pak ya. Beda dong kalau Bapak beda. Beda, pasti Bapak beda dengan saya Pak. Tapi itulah, tapi luar biasa, tepuk tangan buat Bapak-bapak, Bapak Kapolda yang hadir di sini. Luar biasa sekali. Jadi yang golongan yang purna-purna sama itu beda pembicaranya. Mungkin yang masih aktif ini pembicaranya mengenai kenaikan pangkat gitu. Yang sudah agak purna kenaikan tensi sama kenaikan gula ya Pak ya. Karena gini, tepuk tangan juga buat 91 dong. Ada yang di Akabri lulusan saya mungkin kurang tahu ya, Bang Bem yang lebih tahu, ada Akpol, ada PS, ada apa, itu mulai kelihatan gitu. Mungkin yang Bapak di angkatan 91 bersama dengan Pak Kapolri gitu. Beda dengan grup, kan ada grup WA, semuanya ada grup WA Pak ya. Ada pasti grup WA. Dengan grup WA yang angkatan 2002, Akpol 2003 itu beda gitu ya. Saya pernah ngintip dikit lah ya. Yang misalnya yang di 2004 itu yang diposting ya, yang di-upload di grup yang angkatan-angkatan itu, tiket konser, diskon, kemudian ada buka resto di mana, itu yang grup Akpol 2002, 2003 itu masih itu. Nah yang muda ya, grup-grup yang 91 ke bawah, 89, saya intip yang di-upload sudah beda Pak. Saya lihat manfaat buah mengkudu. Udah beda. Saya sering diajak ngisi reuni Akpol, sering. Mulai angkatan baru 2002, 2005 sampai angkatan yang golongannya Pak